Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hardianti dengan stambuk A40120076. Hubungan antar makhluk hidup dan lingkungannya. Hubungan antar makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya saling ketergantungan. Hubungan antara kedua jenis makhluk hidup yang hidup bersama disebut dengan simbiosis. Simbiosis sendiri terbagi atas 3. Simbiosis mutualisme, yakni hubungan makhluk hidup yang saling menguntungkan di antara keduanya, seperti hubungan antara kupu-kupu dengan tanaman yang berbunga, contohnya tanaman aglonema. Yang kedua, simbiosis komensalisme, yakni hubungan yang hanya menguntungkan satu pihak dan pihak lain tidak merasa dirugikan dan tidak menguntungkan. Contohnya tumbuhan anggrek atau paku dan pohon yang besar. Yang ketiga, simbiosis parasitisme merupakan hubungan yang menguntungkan satu pihak dan pihak lain dirugikan, seperti pada kutu yang hidup di tubuh hewan dan Rafflesia yang hidup di tubuh inangnya. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Ekosistem ada 2 macam, yakni ekosistem buatan dan ekosistem alam. Pengertian ekosistem sendiri ialah tempat berlangsungnya hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Ada beberapa macam ekosistem. Yang pertama, ekosistem hutan, yang kedua ekosistem sawah, yang ketiga ekosistem kolam hias, yang keempat ekosistem kebun. Lingkungan pertanaman merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara keseluruhan. Faktor-faktor ini meliputi faktor abiotik. Faktor abiotik yang mempengaruhi tumbuhan aglonema meliputi yang pertama, ketinggian tempat. Aglonema dapat tumbuh pada ketinggian sedang hingga rendah dan dapat tumbuh ideal. Tanaman aglonema berkisar antara 300 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Tanaman aglonema yang tumbuh pada lokasi tempat yang relatif tinggi biasanya akan menampakkan performa lebih jangkung dan sukulent. Warna hijau lebih dominan, warna merah kuning menyala, dan daun kurang mengkilap. Sedangkan pada dataran rendah, daun tanaman melekuk-lekuk, tidak tegar, dan cenderung melintir. Namun pada kenyataannya, lingkungan pertanaman ini dapat dimodifikasi hingga mendekati kisaran lingkungan ideal yang mendekati kebutuhan tanaman. Pada dataran rendah, rumah lindung aglonema sering dilapisi paranet untuk mengurangi intensitas cahaya matahari yang memberikan efek panas yang berlebihan. Penggunaan kipas atau blower dan alat pengkabutan merupakan cara lain untuk memodifikasi tempat tumbuh agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Yang kedua, suhu. Aglonema mudah beradaptasi dengan perubahan suhu di lingkungan tumbuhnya, namun suhu optimal tetap diperlukan untuk menunjang pertumbuhan tanaman yang optimal. Pada dataran sedang, suhu siang antara 24-27 derajat Celcius dan 18-21 derajat Celcius pada malam hari merupakan suhu yang disukai tanaman. Yang ketiga, kelembapan. Kelembapan udara yang disukai aglonema berkisaran antara 55-75%. Pada kelembapan rendah, kurang dari 50% atau kondisi kering, tanaman akan lebih cepat layu, terutama daun muda. Sebaliknya, bila kelembapan terlalu tinggi akan memancing penyebab organisme pengganggu tanaman, terutama penyakit dengan cepat. Yang keempat, cahaya. Sesuai dengan habitat aslinya yang tumbuh di bawah rindangan tanjuk hutan dengan intensitas cahaya rendah, maka aglonema tidak menyukai terpaan sinar matahari langsung. Kebutuhan intensitas cahaya tanaman aglonema berkisaran antara 1000 sampai 250 watt canles. Pada skala komersial, tanaman ini sering dipelihara dalam rumah lindung dengan atap plastik dan atau paranet. Paranet berfungsi untuk mengurangi intensitas cahaya matahari yang masuk ke areal pertanaman. Pada dataran rendah, pernaungan yang sering digunakan adalah 80-50%. Bila paranet jenis tersebut sulit dijumpai, maka pekebun biasanya menggunakan 2 lapisan paranet 75% yang diletakkan satu di atas pelindung plastik dan satu di bawah pelindung plastik. Yang terakhir, konstruksi rumah lindung. Rangka rumah lindung dasar berupa bambu, kayu besi, hingga beton
dengan ketinggian minimal 3 meter dari atas permukaan tanah, atau rumah lindung berupa paranet dan lapisan kedap air seperti plastik UV atau polikarbonet.